Tahu ular teh. Bukan. Nemu nggak sih, A? Kerjain apa ya? Nah, kebetulan salak ini tuh nggak berbuah. Ini mah kayaknya buat cemilan nonton TV. Banyak pohon nipah atau dahon di sekeliling. Pasti tahu dong emak lagi di mana? Iya, betul. Muara sungai. Ditemani bapak dan sohib emak, ada nih. Kira-kira kita mau cari apa? Ayo. Tebak, ayo tebak. Akhirnya nyampe. Lihat, ini buruan kita hari ini. Tuh, banyak nggak? Ada banyak lumayan. Banyak? Sadayana, ini yang namanya teritip. Susah nggak sih? Lumayan. Oh iya. Harus kena tangan ini. Aduh, susah. Harus bawa senjata. Soal apa ya? Nih, Bah, sebelah sini, Bah. Banyak, Bah. Hewan air ini menempel sangat kuat di batang dahon. Makanya kalau mau cari teritip, kita harus membekali diri dengan pisau. Jangan kayak emak nih, malah lupa bawa. Maafin ya. Karena ini susah, saya potong saja. Apaan? Ini saya suruh dibawa pulang. Enggak. Nih, Pak. Buang gitu, Pak. Mau bawa pulang kamu. Ini namanya surganya teritip. Baru sebentar aja udah dapat banyak. Dalemannya kayak gini. Udah ada yang kecokel dalemannya. Kamu mah dalemannya kecokel. Oh, kopong. Ini mah nggak ada. Butuh kehati-hatian saat mencongkel cangkang teritip. Bisa-bisa malah dagingnya ikut tercongkel. Jadi nggak utuh lagi deh. Kalau dilihat-lihat bentuk teritip ini nggak beraturan ya. Apalagi dengan warna tubuhnya yang coklat. Jadi nyaru dengan batang dahon dan lumpur. Oh iya, teritip ini berkerabat dekat dengan udang dan kepiting. Selama ini beberapa orang mengenal teritip hanya ditemukan di laut. Padahal hewan satu ini juga banyak ditemukan di muara sungai. Kalau di laut, teritip menempel di batu karang, kapal, bahkan di cangkang penyu. Hewan ini memang punya ciri khas suka menempel di permukaan yang keras untuk menguatkan badannya. Kalau teritip muara mah gampang banget, tinggal dicokel kayak gini juga udah tuh. Tetep kita harus berhati-hati, lihat-lihat, takutnya ada ular. Dia mah tukang ular, awang ular, nggak takut dia. Tahu ular teh. Tahu ular teh. Kau di sini jangan jahil atuh. Ya sayang, ini mah udah pada mati kameramen. Padahal banyak banget ini. Wow. Ya kita buang aja, banyak ke pinggir. Kok ke dantas. Teritip ini ternyata hewan yang ada sejak 500 tahun lalu loh. Dan bentuknya sama sejak ditemukan. Mereka termasuk yang bisa hidup di segala kondisi. Meskipun terkena paparan matahari, hujan, udara, bahkan ancaman kekeringan. Nah, karena banyak menghabiskan hidupnya di tempat yang sama, teritip sempat dikira tumbuhan loh. Kita mendapatkan harta karun. Apa itu ya? Apa sih? Nih. Wah. Wah, banyak banget teritipnya. Coba Ini di pohon yang udah, ini ya tumbang ya, tumbang. Sana Pak. Sana Pak, pinggir Pak. Ayo A. Pak, hati-hati.
Banyak banget teritipnya. Pas. Hati. Wah, lihat, banyak banget Sadayana. Bener-bener deh hari ini kita bakal pesta teritip. Kalau di Pangandaran, daging teritip bersih dihargai lumayan mahal loh. Harga per kilogramnya mencapai 150.000. Kalau berburu begini kan jadi gratis. Meski lumayan capek juga sih. Ayo Bapak, hati-hati congkelnya, itu mahal. Emak gak sabar mau makan daging teritip. Udah kebayang lezatnya. Gak cuma dapat teritip, Adani dan Bapak juga dapat buah nipah tuh. Pak, bawa air nggak Pak? Aku haus Pak. Ini minum ini aja nih. Oh Ini iya, aja saya buah nipah. ambil yang muda biar banyak airnya. Oh iya Pak. Bawa Pak, aku mau. Teh, lapar teh. Nih, yang ini mah banyak dagingnya nih. Nggak Harus saya pesek ya. Ibu mah haus, mau minum. Ih, Bapak bohong. Si Bapak bercanda, lihat nggak adaan. Mana Pak? Tuh airnya. Bismillahirrahmanirrahim. Manis sama seger banget Pak airnya Pak. Nah mulai Pak, mau dikukus. Godok gitu, bukan kukus. Direbus. Direbus. Tadi kita juga dapat totok ya Pak. Lumayan. Dengan direbus begini, jadi mudah mengeluarkan dagingnya nanti. Asik, udah mateng. Pak, pelan-pelan panas Pak. Oh. Wow. Panas ya Pak? Banget, weh. Apa? Wow. Mantep. Sini. Pak di sini duduk Pak. Makan aja. Makan ayo. Bismillah. Nih. Bismillahirrahmanirrahim. Cocok sambal. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Enak banget nih. Ayo lagi Pak. Daging teritip ini jadi makan malam istimewa kita. Yang belum pernah makan, wajib sekali aja seumur hidup makan daging teritip ini. Biar tahu kelezatannya. Apalagi kita bisa mengambil khasiatnya. Daging teritip ini sangat baik untuk kesehatan jantung, mengatasi anemia, dan meningkatkan kekebalan tubuh. Nikmat banget. Seger. Segar ya Pak. Perjuangan kita nggak sia-siakan Pak. Ya. Terbayar oleh nikmatnya makanan ini. Seger. Teritip. Walaupun isinya kecil enak. Tuh, isinya kecil. Tapi enak, mantep. Enggak aja, nggak hujan ya. Kalau hujan gimana nih? Kita di mana ngelindunginnya? Hujannya pulang. Pulang iya, pulang. Setelah ini akan ada petualangan emak yang gak kalah seru. Sok, ditunggu ya. Jangan kemana-mana. Emak masuk hutan lagi nih. Emak gak sabar mau nunjukin buah hutan yang unik ke Sadayana. Perjalanan menuju lokasi buah berada lumayan berat dan melelahkan. Nanjak terus. Tapi demi Sadayana, apapun emak lakukan. Akhirnya setelah sekian lama kita naik. Akhirnya udah nyampe di lokasi dan sekarang kita ada di atas tebing. Tuh sungai. Apa itu muara, bukan sungai apa sih? Yang tadi. Laut yang tadi. Nah, dan ini pohonnya, tuh daunnya dan buahnya. Yaudah, sekarang ibu mau tes kamu buat cari buahnya bisa apa enggak? Gimana carinya, guys? Ya udah cari aja. Ayo men. Kayaknya ngayal apa? Yaudah, Sok, bisa nggak kamu cari buahnya? Buahnya di mana, guys? Mana buahnya?
Pohonnya sudah ketemu, tinggal cari buahnya deh. Nah, emak kasih tantangan untuk Adani buat cari buahnya. Yang di rumah juga boleh tebak di mana buahnya berada. Tuh ada yang merah-merah guys. Apa buahnya ini ya? Ini bukan. Bukan, itu mah Hah? bunganya tuh, Dan. Nah, untuk bunganya juga bisa dimakan. Cantik banget bunganya ya. Apa di sini? Ya, lihat coba. Bukan. Coba. Bukan buah pohon. Ini mah akarnya guys. Bingung deh Adani. Oke, emak kasih petunjuk deh. Mulai dari nama tanamannya ya. Ini tuh kalau di tempat emak disebut tepus. Masih tergolong jenis jahe-jahean. Yang paling dekat sih berkerabat dengan tanaman honje hutan. Nah, ini bunga tanaman tepus. Cantik ya. Nemu nggak sih, A? Nah, kerjain apa ya? Adani kalau lagi bingung lucu juga ya. Bentar, ibu kasih tahu buahnya di mana. Emang kalau lihat sekilas mah nggak ada buahnya, padahal buahnya banyak banget. Tapi dia nggak tahu aja di mana buahnya dari pohon ini. Udah ibu antar kerjain aja dia. Harus nemu pokoknya mah, A. Penyerah desa. Nggak nemu. Enggak. Nggak tahu, kamu malah. Payah nih Adani, baru sebentar nyari udah nyerah aja. Terpaksa deh emak ambil alih. Nah, ini dia pohonnya. Ini pohonnya tinggi banget kan? Untuk buahnya itu ada di bawah. Bukan di atas, tapi di bawah. Tapi agak jauh ya dari pohonnya ya. Tuh. Ini ada di bawah, kira-kira kedalaman 3 cm lah di dalam tanah buahnya. Kebetulan semalam habis hujan, jadi agak susah. Tapi kalau musim kemarau itu lebih enak lagi, soalnya tanahnya retak-retak, jadi buahnya kelihatan. Sekarang malam hujan, gede banget, jadi tanahnya basah. Ya, jadi kita harus jeli cari buahnya. Jeli dalam melihat memang jadi kunci dalam mencari buah tepus. Soalnya buahnya terkubur dalam tanah. Dan, ayo kita sekarang kasih tebak-tebakan sama penonton, Dan. Ayo, Bu. Ini kan di belakang ibu pohonnya nih. Tapi buahnya kira-kira ada di belah mana nih? Ayo, ini di bawah ibu nih. Apa di sini dah? Apa di sini? Di sini? Di mana? Ayo. Ayo tebak siapa yang tahu buahnya di mana? Ini pohonnya di belakang ibu nih, yang tinggi ini nih. Nah, ini buahnya enggak saya kubur ya, guys. Ini asli. Ini asli. Asli, bukan nohoak ya. Noak, ini asli Ini buahnya. asli di Mana pohonnya. tadi, Bu? Ayo mana ayo. Ayo cari. Tuh. Ini dia. Ini dia buahnya. Tuh. Tuh. Jauh banget kan dari pohon. Ada berapa senti, A? 1, Lumayan, 2, 3, 4 jengkal, A. Nah, kira-kira terkubur beberapa senti dari tanah. Wow, berarti di sini akar ya, A? Akar. Akar. Biasanya buah itu bergerombol, nggak cuma satu. Kita cari lagi. Ini, A. Akar, A. Tara. Susah, A. Akhirnya udah nggak penasaran lagi kan sama keberadaan buah tepus. Bentuknya mirip seperti buah honje ya. Bedanya buah honje warnanya merah dan tumbuhnya nggak di dalam tanah. Nah, dalam satu gerombol ini terdapat sekitar 10 buah tepus. Oh iya, buah tepus ini sempat berstatus langka pada tahun 60-an loh. Namun akhirnya ditemukan kembali, bahkan keberadaannya meningkat. Dan akhirnya pada 2016 lalu status tanaman ini berubah menjadi aman dari kelangkaan. Keren. Tapi tetap pesan emak jangan dieksploitasi berlebihan. Bagusnya malah dibudidayakan ya. Jadi nggak susah carinya sampai belusukan ke hutan. Meski sebenarnya buah tepus ini berkembang dengan baik pada habitat hutan tropis. Dengan ketinggian kurang dari 1000 meter di atas permukaan laut. Kadang-kadang kalau kita ke hutan itu suka terkecoh, soalnya buahnya nggak kelihatan, ada di bawah tanah. Tuh kan seperti ini tuh, ternyata nggak ada buah sama sekali.
Tapi kita kalau jeli matanya tuh nemu buahnya, agak jauh dari pohon. Tuh, ini ada bekas dimakan sama landak. Ini yang udah matang. Oh iya, kameramen nemu. Bener. Gali ah. Tapi nggak terlalu dalam ya? Enggak. Buah tepus memang jadi makanan favoritnya hewan yang tinggal di hutan, seperti landak dan tupai. Penasaran kan seperti apa sih rasa buah ini? Dan udah Dan, udah Udah cukup ini Dan. Iya. Udah banyak. Oke, anu sejen buat binatang apa itu yang Buat suka. hewan landak Nah, enak. karena di sini banyak nyamuk, banyak banget nyamuknya tuh. Mukbangnya mau cari tempat yang agak terangan. Ya, yuk. Katel dah tadi. Datang, yuk. Ini dia buahnya. Tadi udah dicuci bersih sama Adani. Sayangnya tadi Adani cuma dapatnya yang matang itu cuma sedikit ya. Sama yang tua aja. Ini yang agak muda. Kalau yang tua itu udah manis banget rasanya ya, manis. Nah, ini penampakan tepus tua. Dan ini tepus yang hampir tua. Walaupun dapatnya yang muda, tapi ini rasanya enak banget kok. Asam-asam ya. Maka kita mau campur sama petis. Nah, untuk bunganya juga ini enak juga ya Ayah. Bisa dimasak, bisa dimakan langsung, bisa juga dimasak. Tapi ibu sekarang mau coba rasanya bunga yang mentah tuh gimana. Tapi mau sama petis juga rasanya. Bunga dan buah tepus muda dicocol ke bumbu petis. Beuh, emang udah paling mantap. Kalau yang belum Bikin mata melek. Bunganya wangi sih, ah. wangi apa? Wangi kembang. Kembang, bunga kembang. Agak pahit. Nah, ini udah dikupas. Nah, ini yang udah dikupas tadi sama Adani dibantuin ibu. Isinya. Kayak ibu mau cocol. Isinya biji semua. Pokoknya kayak apa? Kayak Konje. konje. Tapi enak, Bu. Nah, kayak Seger. kalau gini kan jadi asam sama pedas. Selain bunga dan buahnya, batang muda tanaman tepus juga bisa dimakan loh. Bahkan menjadi makanan khas negeri tetangga Malaysia, tepatnya di daerah Sabah dan Sarawak. Ini udah dikupas. Nah, ini kalau yang belum tahu pasti disangka nggak ada buahnya ini, Be. Yes. Soalnya buahnya ngumpet di bawah tanah. Ada juga kamu kesulitan nemuinnya. Oh, Susah. bahan buah. Tadi gimana rasanya? Yang paling muda. Enak. Ini yang paling muda ya. Dalamnya. Meski belum ada informasi tentang khasiat buah tepus, Mak yakin buah ini kaya vitamin. Nah, kalau untuk batang muda tepus sudah terbukti bisa menurunkan tekanan darah tinggi. Sementara daun tepus berguna untuk menurunkan demam. Nggak sia-sia emak menyusuri hutan demi tanaman yang unik dan kaya khasiat ini. Pengalaman baru untuk emak nih, mantap surantap. Hutan sudah, muara sungai pun sudah kita telusuri. Sekarang emak mau ajak ke kebun, tapi kebunnya becek juga sih. Jadi tetap main air judulnya. Hehehe. Nah, ini kita mau cari apa, Kak? Mau cari pohon salak. Pohon salak. Nah, Emang salak bisa dimasak, Pak? bisa pohonnya. Yang bisa dimasak itu buahnya apa salaknya? Pohonnya. Pohonnya. Nah, kalau biasanya orang makan kan salaknya. Ah. Sekarang kita Makan pohonnya. Ya. Wah, kita makan pohonnya emang bisa, Pak? Ya bisa ya. Ya udah yuk. Makan pohon salak, gimana rasanya coba? Penasaran tuh? Jadi ini, Pak, pohon salaknya, Pak. Iya. Ini. Oh. Ini pohon salak bukan tanaman ini. Nah, kebetulan salak ini tuh nggak berbuah, berbuahnya cuma sedikit kayak gini.
Tapi udah nggak jadi gede. Kok nggak berbuah Pak? Cuma segini aja langsung mati. Karena itu bukan jenisnya ini. Berarti ini salak. Biasanya Salak apa namanya Pak? salak bunga. Salak bunga. Salak bunga. Kalau salak bunga jarang berbuah ini. Pasti cuman bunganya mah tumbuh tapi nggak jadi buah. Gitu. Buah. Jadi kita bisa memanfaatkannya buat Di sayur. atau buat dibikin masakan lah. Oh iya. Wow. Jadi ini namanya salak, pohon salak bunga. Iya. Pohon salak kembang kalau bahasa Sunda mah ya, kembang. Oh iya. Salaknya pun udah bosok kameramen. Oh ya udah kita jadi Pondoknya, coba. rambutnya, ya. Aduh, kalian berduri semua ini, Pak. Tak hanya buahnya yang berduri, batang pohonnya juga. Makanya harus hati-hati saat menebangnya supaya tidak terluka. Jadi yang kita ambil itu adalah humutnya, humut dari pohon salak. Nah, dia ada di dalam. Coba ikuti yuk. Aduh. Tuh, mana A? Udah, kelihatan belum? Coba. Nah, dia ada di dalam sini nih. Au, Aduh, sos. Tuh. Sakit. Duh, berdarah sedikit. Aduh, kamu mau Baru saja emak bilang supaya berhati-hati, emak sendiri kena durinya. Lumayan sakit nih. Umbut adalah bagian dari batang pohon yang masih muda. Nah, sama seperti umbut kelapa dan umbut pisang, umbut salak pun juga bisa dimakan. yang di dalam nih ya, Pak? Ini masih di dalam nih, masih satu dahan lagi nih belum Tuh. kena. Ih, patah. Jadi yang kita ambil itu yang paling mudanya. Ya, Pak? Jadi humbut apa humut? Humut. Humut. Coba dong, itu kamu belah. Bisa nggak? Kita. Ini yang tengah. Ini yang tengah ini? Iya, itu yang tengah. Masa yang pinggirnya kan cucuk semua. Duri. Ini mau nyobain. Oh iya, umbut juga bisa dimakan langsung ya. Katanya manis sama si bapak mah. Bismillahirrahmanirrahim. Enak bubuk. Nggak beda jauh kayak humut kelapa ya? Iya deh. Belum nyobain, Bu. Rasanya manis, ada tekstur unik saat dikunyah. Meski penampakannya kurang lazim, tapi rasanya cukup familiar di mulut. Yang aslinya ini. Betul? Kecil banget. Ini mau berapa pohon yang kita ambil kameramen? Ini mah kayaknya buat cemilan nonton TV. Rasanya manis, enak, empuk. Kalau cek mah rangu, nanti renyah. Nggak nyangka ya, ternyata banyak banget hasil alam yang luput untuk kita manfaatkan sebagai bahan pangan. Dengan menelusuri kebun seperti ini, jadi banyak wawasan baru yang bisa kita dapatkan. Nah, ini dia hasil panen ya. Panen baik. Nah, ini apa namanya, Pak? Humut dari satu pohon salak itu cuma satu, cuma segini. Pengen mukbang humut salak. Simpen dulu deh sini. Nah, kalau di tempat sini pohon salak tumbuh liar di sekitar sungai. Ini di pinggir-pinggir sungai. Jadi bukan tanaman. Jadi tumbuh sendiri ya, jadi sendiri. Lalu bisa diambil. Meski umbut salak yang didapat nggak banyak, tetap wajib bagi emak untuk mengolahnya jadi masakan. Kali ini mau dimasak seperti apa ya? Yang gampang-gampang aja ya. Kupas kulit bagian luarnya dan ambil bagian paling dalam yang berwarna putih ini. Kali ini emak akan potong sorong seperti ini. Ada nih bantu goreng tempe buat laut pelengkap tuh. Cocok juga kok umbut salak dimasak bareng tempe. Hehehe.
Masak sendiri. Bumbu andalan emak sudah disiapkan, seperti bawang merah dan bawang putih serta segala jenis cabai. Humutnya pakai campuran tempe sedikit. Biar tambah banyak. Ya, ini tempenya. Setelah bau harum, masukkan tempe. Tumis sebentar, lanjut masukkan umbut salaknya. Tumis sampai layu dan matang ya. Biarkan selama 10 atau 15 menit biar ini humutnya empuk. Jangankan ada nih, emak juga sebenarnya udah nggak tahan pengen makan. Karena capek juga tadi cari umbut salak di tengah kebun. Ini udah mateng tuh. Iya. Wah, cantik banget kan warnanya kan. Udah makan. Paling cocok makan tumis umbut salak gini pakai nasi anget dan tempe goreng. Enak banget ya. Kayak humut kelapa. Kayak di restoran. Pokoknya serba humut, itu enak banget. Humut kelapa, humut salak, Ya, enak. humut langka, enak banget. Menurut emak rasanya saat mentah dan saat sudah diolah punya karakter yang berbeda. Saat mentah krenyes-krenyes dan manis. Kalau matang jadi gurih, terasa seratnya dan lembut. Tapi keduanya sama-sama raos alias enak. Bapak-bapak sama Nah. adek. Bunda-bunda sama adik-adik pernah nyoba humut salak belum? Pokoknya rasanya dijamin. Emangnya enak lah. Enggak. Humut udah selesai. Emak jadi makin paham nih, kalau semua tanaman pasti diciptakan ada manfaatnya. Bahkan pohon salak yang tidak berbuah pun tidak tumbuh sia-sia begitu saja. Karena umbutnya masih bisa dimakan. Jadi makin penasaran kan besok emak cari bahan makanan apa lagi? Makanya terus saksikan Enah Bikin Enak setiap Senin sampai Jumat pukul 11.45 WIB. Sampai jumpa, ketemu lagi besok ya.